dari seorang pelindung itu biasanya orang justru mengharapkan action-nya gitu ya. Kita bosan dengan pemimpin yang hanya ngomong doang itu kan. Apakah peringatan Rabu tiap bulan sebagai peringatan Santo Yusuf, pelindung pekerja, termasuk peringatan votif untuk gereja atau hanya untuk Ordo Karmel? Oke, ya pertanyaan yang pertama saya kira sangat bagus karena itu umum ya. Rabu pertama bukan eksklusif Karmel saya kira. Rabu pertama untuk devosi kepada Santo Yusuf atau liturgi yang secara khusus dipersembahkan kepada Santo Yusuf itu untuk semua, untuk seluruh gereja. Apakah peran Yusuf yang seolah tersembunyi di dalam gereja tidak banyak diekspos dan juga di dalam komunitas Karmel terkait dengan dogma keperawanan Maria? Saya kira enggak ada hubungannya ya. Dogma keperawanan Maria dengan Santo Yusuf saya kira enggak ada hubungannya. Maksudnya penghormatan kepada Santo Yusuf adalah bagian dari budaya, tradisi, dan formasi Kristiani. Ini gimana ceritanya? Mungkin Romo bisa tolong paparkan, jelasin sedikit, Mo. Apa yang kita kerjakan sebagai orang beriman ya, itu kan berproses ya, berproses. Apa yang kita, misalnya doa-doa kita kepada orang kudus dan sebagainya, itu kan membentuk iman kita kan. Demikian juga penghormatan kita kepada Santo Yusuf, itu bagian dari budaya itu kan bisa dibilang kebiasaan-kebiasaan ya. Tradisi itu sesuatu yang diturunkan, sesuatu yang diwariskan. Nah, formasi itu pembentukan hidup Kristiani. Ya, jadi penghormatan kita kepada Santo Yusuf itu ya bagian dari kebiasaan Kristiani. Ya, seperti halnya kita menghormati Santa Perawan Maria, demikian juga waktu kita menghormati Santo Yusuf itu hal seperti itu. Lalu penghormatan kita, doa-doa kita melalui Bunda Maria, bantuan Bunda Maria, itu membentuk iman kita. Demikian juga penghormatan kita kepada Santo Yusuf itu membentuk iman kita. Kalau kita kaitan dengan pengalaman dari Santa Teresa dari Avila tadi, apa yang dia alami, pengalaman pribadinya dia, itu kemudian membentuk penghayatan iman dia. Dan penghayatan iman dia yang dihayati dalam doa kepada Santo Yusuf itu, atau melalui perantaraan Santo Yusuf itu, kemudian menjiwai juga semangat hidupnya dia ketika dia mengerjakan segala sesuatu dalam hidupnya. Jadi itu kemudian membentuk, ya, namanya budaya itu kan kebiasaan yang kemudian dihayati dan kemudian diwariskan turun-temurun. Maka Santa Teresa dari Avila kan juga menganjurkan supaya orang itu berdoa dengan perantaraan Santo Yusuf. Itu namanya tradisi kan. Jadi apa yang dialami oleh Santa Teresa dari Avila itu tidak hanya disimpan sendiri, tapi diajarkan kepada suster-susternya, ya, dan suster-susternya kemudian ya ikut menghayati itu. Di situ lalu terbentuklah kehidupan Kristiani. Itu namanya formasi Kristiani. Ya, itu maksudnya gitu. Nah, Romo, terkait tadi setiap Rabu pertama adalah devosi kepada Santo Yusuf, doa apa sih yang sebaiknya kita doakan, Mo? Nah, itu pasti ada rumusnya. Saya enggak bisa menjawab di sini, tapi bisa dilacak itu karena secara liturgi itu pasti sudah ada bukunya itu. Jadi kalau Jumat pertama, Sabtu pertama itu ada juga sudah rumusan-rumusan bukunya dan sebagainya. Saya yakin Rebo pertama itu juga ada. Nah, cuma harus dicari. Mohon maaf di sini saya nggak bisa menjawab, tapi itu pasti ada dan kita bisa cari. Apakah Santo Yusuf juga dihormati oleh saudara-saudara kita di Gereja Ritus Timur? Kalau iya, seberapa jauh sih, Mo? Kalau tidak, juga mengapa? Ya, Gereja Timur saya kira menerima Santo Yusuf juga karena Santo Yusuf itu memang tidak bisa dipisahkan dari keluarga kudus ya. Dan kalau orang merayakan Natal itu mau tidak mau Santo Yusuf ada di situ ya. Dan Gereja Timur memang menghormati juga Santo Yusuf. Di sana ada
ada liturgi khusus untuk Santo Yusuf juga, ya. Nah, bahkan mungkin sekarang beberapa gereja Kristen pun sudah mulai juga, gereja Kristen yang mau refleksinya mungkin mulai barangkali mulai terbuka, ya, melihat bahwa di dalam kitab suci, dalam Injil khususnya, itu di samping Yesus itu ada Maria, di samping Yesus dan Maria itu ada Yosef, gitu. Nah, itu kesadaran orang akan kehadiran Santo Yosef itu rupanya juga butuh waktu lama, ya. Gereja Katolik aja begitu lama, apalagi gereja Kristen. Ya, gereja Timur itu pasti. Baik, Romo, tadi Romo memaparkan tentang minat kepada Santo Yusuf, orientasi Marianis. Sedangkan minat gereja Katolik kepada Maria yang benar harus berdasar pada Kristologi. Apakah Romo bisa tolong jelaskan minat gereja Katolik kepada Santo Yusuf dengan dasar Kristologinya? Ya, kalau kita kaitkan dengan Kristologi, ya Kristologi itu kan ilmu tentang Kristus, ya. Maria itu juga tidak bisa dipisahkan dari Kristus karena pusatnya adalah Yesus Kristus. Maria dan Yusuf itu adalah dua peran yang sangat penting dalam kehadiran Yesus, ya kan? Maka Gereja Katolik menghormati Santa Peran Maria karena dialah yang mengatakan ya kepada tawaran Tuhan itu bahwa Sang Penyelamat akan datang. Jangan lupa bahwa Santo Yusuf juga sama, dia didatangi oleh malaikat dalam mimpi supaya dia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi kalau kita mau melihat kaitannya dengan Kristologi, ya tentu Santo Yusuf itu punya peranan besar dalam proses kelahiran Yesus, proses kehadiran Yesus yang kemudian menjadi Kristus, ya kan? Nah, orang pasti akan tanya, loh Kristus itu kan baru dikenal setelah dia bangkit, kan? Waktu Yesus masih keliling-keliling itu kan belum. Meskipun Petrus sudah mengatakan ketika ditanya oleh Yesus, menurut kamu siapa saya ini? Dia bilang, engkau adalah Kristus, anak Allah. Dia sudah bilang begitu, kan? Tapi kesadaran itu rupanya itu baru muncul setelah lama setelah Yesus, kan? Kemudian yang kita harus tahu adalah bahwa sejak awal Yesus itu adalah Kristus. Karena Yesus itu adalah pribadi Kristus yang 3 tahun ada katakan di Palestina itulah. Tapi yang sejak awal ada, kalau kita membaca Injil Yohanes bab 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan sebagainya. Itu Yesus itu, ya itulah Kristus. Kristus sudah ada sejak awal. Maka dalam kitab Wahyu dikatakan, akulah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Ya. Nah, Yusuf itu mempunyai peranan besar dalam kehadiran Kristus lewat Yesus itu. Nah, maka kalau kita mau ditanya apakah bisa dijelaskan minat gereja Katolik kepada Yusuf dengan dasar Kristologi, ya dasarnya seperti tadi, ya. Jadi Santo Yusuf ada, Santo Yusuf kita kenal karena Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus kita nggak mengenal Santo Yusuf atau kita tidak menaruh hormat kepada Santo Yusuf. Santo Yusuf menjadi orang yang disebut lurus dan beriman tadi dalam kaitan apa? Dalam kaitan dengan karya keselamatan lewat Yesus Kristus. Begitu kurang lebih penjelasannya. Romo, ini pertanyaan sudah sering ditanyakan, tetapi wes tidak apa-apa, kita tanyakan lagi. Kapan sih Mo Santo Yusuf tuh meninggal? Pertanyaan itu pertanyaan yang sangat menarik, ya. Tetapi sekaligus, mohon maaf, kelihatannya tidak penting. Karena kalau kita mau mencari dasarnya, dasar itu tentu saja kitab suci, Injil dalam hal ini, ya. Dan Injil memang tidak memberikan informasi kepada kita tentang wafasan Santo Yusuf. Mengapa kematian Santo Yusuf tidak disebut? Sekali lagi, karena Injil itu fokusnya pada Yesus. Fokusnya pada Yesus. Jadi hal-hal yang dalam tanda kutip tidak terlalu penting itu tidak disebut di dalam kitab suci. Dan karena tidak disebut dalam kitab suci, lalu kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dalam tradisi kayaknya juga tidak ada, artinya bapak-bapak gereja yang selama ini menulis tentang ajaran-ajaran Yesus dan sebagainya, rupanya juga tidak menulis tentang itu. Mungkin Yusuf itu meninggal sebelum Yesus wafat. Jadi tanda kutip sudah tidak ada bekasnya gitulah, ya. Kalau Maria masih hidup bersama dengan para rasul, jadi agak belakangan, ya. Nah, itu kita masih bisa melacak di mana dia tinggal dan sebagainya. Tapi Santo Yusuf rupanya dia sudah tidak ada lagi bahkan sebelum Yesus wafat mungkin.
Diamnya Santo Yusuf diartikan tidak banyak bicara, lalu dijadikan pelindung. Apakah sebagai pelindung tidak perlu bicara? Seorang pelindung tidak perlu bicara. Dari seorang pelindung itu biasanya orang justru mengharapkan action-nya gitu ya. Kita bosan dengan pemimpin yang hanya ngomong doang itu kan. Nah, itu. Kita lebih mengharapkan pelindung itu orang yang bisa menunjukkan bahwa dia memang punya kemampuan melindungi gitu, dan kemampuan melindungi tidak harus tampak dalam bicara gitu. Nah, gereja saya kira mengangkat Santo Yusuf sebagai pelindung karena sekali lagi itu kaitannya dengan Yesus. Dia adalah pelindung Yesus. Dialah pelindung Maria. Dia adalah pelindung keluarga kudus. Gitu. Lalu dari situ dia diangkat juga menjadi pelindung gereja. Jadi untuk diangkat sebagai pelindung itu tidak harus dia bisa banyak bicara. Dan faktanya Yusuf di dalam Injil memang disebut dia tidak pernah berbicara apa-apa, tapi dia melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, menjalankan apa yang diamanatkan oleh Tuhan. Pesta Santo Yusuf sebagai suami Bunda Maria bergeser ke tanggal 19 Maret. Sebelumnya itu tanggal berapa ya, Mo? Dan apa alasannya pergeseran tanggal ini? Tadi sudah saya katakan bahwa tanggal 19 itu keputusan dari Konsili Vatikan kedua, dan semua kemudian menyesuaikan dengan keputusan itu. Ya, itu sebabnya tanggal itu. Sebelumnya ada beberapa tanggal yang saya tidak hafal ya, tapi pasti bukan tanggal itu, sehingga OCD maupun OKARM pun kemudian membuat tanggal itu menjadi peringatan dari hari raya dari Santo Yusuf. Banyak orang mengatakan salah satu kekuatan kita menghadapi pandemi pada saat ini, penderitaan dan lain sebagainya situasi sulit adalah keluarga.